bagaimana sih caranya biar potensi kita bisa berkembang dan juga kita bisa menggali lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi. Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memaksimalkan potensi yang ada di diri kita, gitu ya. Sebelumnya ada video bagaimana kita terindikasi memiliki ciri-ciri orang yang bermental block. Nah, ini hati-hati teman-teman. Kalau misalnya kita terindikasi memiliki mental block, nah kita akan kesulitan ataupun kesusahan dalam memaksimalkan potensi yang kita punya. Maka dari itu, sebelum kita memaksimalkan potensi, maka kita harus bisa untuk menghancurkan mental block yang ada di diri kita masing-masing. Setelah itu, kita bisa untuk meningkatkan dan juga menggali potensi yang kita punya. Oke, kita tahu gitu ya, bahkan kita sendiri juga pasti punya impian ataupun cita-cita yang ingin dicapai, ya. Setiap orang pasti punya cita-cita, impian, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, cita-cita ataupun impian seseorang biasanya banyak sekali gitu ya, apalagi kalau dia membuatnya jangka panjang. Pasti akan banyak banget keinginan yang ingin dia raih, dia capai gitu. Bagaimanakah agar bisa mencapai keinginan ataupun impian itu? Nah, tentunya dengan kerja keras, kemudian ikhtiar, berdoa, dan tentunya adalah kita harus memaksimalkan potensi yang kita punya. Jangan sampai seharusnya kita bisa melakukan sesuatu atau kita bisa meraih sesuatu, tapi karena ada halangan mental block itu, sehingga potensi yang kita punya tidak termaksimalkan dengan baik, sehingga berakibat ataupun berimbas pada cita-cita ataupun tujuan hidup kita sulit tercapai. Tuh. Oke, kita bahas ya bagaimana sih caranya biar potensi kita bisa berkembang dan juga kita bisa menggali lebih dalam. Nah, kita harus menjadi lebih baik setiap harinya, bahkan setiap berganti hari, setiap berganti jam, atau setiap detik, kita harus jadi lebih baik. Jangan sampai kita sama atau bahkan lebih buruk dari sebelumnya gitu. Namun, untuk menjadi lebih baik tentulah tidak mudah. Dan tidak mudah itu belum juga sulit untuk dilakukan. Nah, harus ada upaya, harus ada kemauan dari diri sendiri untuk melakukannya. Maka dari itu, teman-teman, harusnya kita memaksimalkan potensi itu kita harus mengenali diri sendiri dulu. Bagaimanakah? Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah try something new. Maksudnya apa? Cobalah hal-hal baru, atau bisa dibuat kalimat learn something new, ya. Pelajari, gali apapun sesuatu yang baru yang belum pernah kalian lakukan. Jangan sampai kita takut mencoba sesuatu yang baru. Mungkin karena kita memang belum pernah mencoba, akhirnya rasa takut itu muncul. Nah, kita harus menghancurkan rasa takut itu. Karena salah satu orang yang berjiwa mental block adalah takut ataupun tidak percaya diri gitu ya, seperti yang telah kita bahas di video sebelumnya. Maka dari itu teman-teman, coba deh teman-teman membuat sesuatu hal yang baru, lakukan. Misalnya nih, teman-teman belum pernah mendaki ataupun camping. Coba kalau teman-teman camping, mungkin teman-teman bisa lebih menggali potensi yang ada di teman-teman, dan bisa jadi malah itu keahlian teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai kita berhenti hanya pada aktivitas ataupun kegiatan yang sudah kita lakukan saja. Coba hal-hal baru, explore diri kalian. Siapa tahu memang ada keahlian khusus ataupun hal yang baru yang seharusnya kalian itu bisa, tapi masih tersembunyi di dalam diri kalian masing-masing. Itu harus dieksplor oleh masing-masing individu gitu ya. Kita harus memberikan diri kita sedikit kejutan, keluar dari zona nyaman, dan carilah hal-hal yang baru yang belum pernah dilakukan. Jadi keluar di zona nyaman, itu kuncinya.
agar kita bisa eksplor lebih dalam diri kita masing-masing. Biasanya kita sibuk dengan pekerjaan ataupun tugas-tugas keseharian dan rutinitas yang sering kita lakukan. Apalagi yang kuliah mungkin sibuk dengan tugas-tugasnya, yang bekerja sibuk dengan kerjaannya. Maka dari itu, luangkanlah waktu untuk mencoba dan melakukan hal-hal yang baru. Learn something new, atau lakukan work-life balance. Jadi biar hidup kita tuh seimbang, tidak hanya disibukkan dengan rutinitas-rutinitas yang biasa, tapi juga ada selingan rutinitas-rutinitas yang baru. Nah, yang kedua adalah kita harus mengejar impian kita. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya gitu ya, kita harus punya impian, kita harus punya tujuan hidup. Maka dari itu, impian yang besar, impian yang banyak itu akan membuat kita lebih bisa untuk menggali potensi diri kita. Apalagi impian yang sangat tinggi sekali gitu ya, maka kita akan mengerahkan segala potensi yang ada agar impian yang kita inginkan itu terkabul ataupun tercapai. Dengan impian akan memberikan kita tekad untuk kita lebih memaksimalkan potensi dan juga bisa lebih untuk ada effort untuk mencapai tujuan hidup kita. Salah satu hal penting yang harus kita pikirkan adalah impian itu harus datang dari diri sendiri. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan orang lain gitu ya. Jadi galilah kita pengen meraih apa, jangan melihat orang ingin meraih sesuatu terus kita ikut-ikutan, ibaratnya kayak latah gitu ya. Jadi kita harus menemukan dalam diri kita sendiri, kita pribadi, apa yang akan kita raih, apa yang akan kita inginkan, sehingga kalau misalnya itu impian berasal dari dalam diri kita pribadi, itu akan lebih terasa gitu ya, terasa potensi diri keluar kayak gitu. Jangan sampai misalnya nih kita punya impian atau cita-cita menjadi seorang dokter. Nah, itu harus lahir dari dalam diri kita, niat dari dalam diri kita, bukan karena kebanyakan teman-teman bercita-cita jadi dokter gitu ya. Seperti mungkin waktu kecil gitu ya, waktu kecil saya karena kebanyakan orang pengen menjadi dokter, sehingga impian semua orang itu sama, yaitu ingin menjadi dokter. Padahal bisa jadi dia mempunyai keahlian bukan dalam kesehatan, tapi mengajar gitu. Nah, waktu kecil impian saya juga ingin jadi dokter karena dorongan dari orang tua dan juga teman-teman sekitar. Namun ternyata potensi yang ada di dalam diri saya adalah potensi untuk mengajar, sehingga saya lebih menggali diri untuk bagaimana caranya mengajar orang, mendidik, dan lain sebagainya. Maka dari itu penting impian harus datang dari diri sendiri. Yang ketiga adalah sempurnakan motivasi yang ada dalam diri kita. Kita harus selalu semangat dalam mengejar impian agar potensi yang ada di dalam diri kita juga bisa keluar gitu ya. Mungkin setiap orang tidak setiap harinya, tidak setiap saat itu semangatnya muncul, semangatnya menggebu-gebu. Ada suatu waktu atau suatu ketika semangat itu turun, down gitu istilahnya ya. Maka dari itu kalian harus bisa untuk menciptakan bagaimana semangat itu terus bisa meningkat. Bahkan kalau bisa jangan sampai down, tapi tidak mungkin gitu ya, karena akan banyak godaan dan juga ujian yang bisa membuat semangat kita turun. Kalian harus menemukan suatu cara dalam diri kalian untuk menjaga semangat yang kalian punya. Jangan sampai semangatnya turun, kemudian kita jadi bermalas-malasan, sehingga tujuannya tidak terlihat dengan jelas, impian susah dicapai, apalagi kita menggali potensi diri itu akan sangat sulit sekali. Bagaimana cara menjaga potensi motivasi ataupun semangat? Nah, teman-teman bisa melakukan hal-hal yang menarik atau hal-hal yang kalian sukai. Bisa jadi dengan membaca buku motivasi ataupun sering mengobrol, berkomunikasi dengan orang sukses, orang yang suka motivasi ataupun motivator, menonton video YouTube gitu ya, sehingga akan membuat motivasi kita itu terjaga kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kalian baca buku, ya tulis hal-hal yang membuat kalian motivasi itu apa, ditulis agar setiap saat kalau misalnya motivasi kita turun, kita tinggal buka lagi. Atau kalian melihat YouTube seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mendengar kisah seseorang ataupun motivator gitu membuat kalian semangat, nah itu perlu sekali untuk kalian coba. Yang keempat adalah
bangunlah kebiasaan baik. Mungkin membangun kebiasaan memang sulit gitu ya. Ada suatu penelitian bahwasanya kebiasaan itu harus diulangi selama minimal 40 hari berturut-turut. Kalau misalnya dalam 40 hari itu ada 1-2 hari kalian tidak melakukan kebiasaan itu, maka kalian akan mengulangi dari awal. Nah, memang kebiasaan sulit untuk diwujudkan gitu ya, tapi tidak berarti kalian tidak bisa melakukannya. Asal ada kemauan yang kuat, maka kebiasaan bisa terbentuk, karena memang kebiasaan itu dibutuhkan pengulangan. Jangan sampai ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di dalam diri kita. Kita harus membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Misalnya nih, kita memiliki impian ataupun tujuan ingin membuat buku atau ingin menulis buku, maka tanamkan kebiasaan setiap harinya minimal 30 menit ataupun 1 jam untuk kalian khusus menulis gitu ya, khusus menulis buku yang akan kalian tulis. Jangan sampai ada lewat 1 hari kalian tidak menulis. Itu salah satu contohnya kalau kalian memiliki impian menulis buku, sehingga dalam 30-60 menit itu kalian akan berkembang potensinya karena kalian fokus di kebiasaan yang baik itu. Yang kelima adalah fokus melakukan perawatan diri. Nah, maksudnya perawatan di sini tidak hanya wajah saja ya, ataupun tubuh gitu, tapi semuanya diri kita harus dirawat, karena itu salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan cara apa? Nah, kita harus perhatikan makanan ataupun asupan apa saja yang masuk dalam tubuh kita. Otomatis kita harus memastikan bahwa makanan dan minuman yang kita masukkan dalam tubuh itu adalah halal gitu ya. Jadi kita harus perhatikan gizi, karena kalau misalnya kita salah makan atau minum, itu akan menyebabkan penyakit sehingga akan membuat kita lemas, dan pada akhirnya kita tidak akan semangat untuk melakukan hal-hal ataupun aktivitas keseharian dalam hidup kita, dan pada akhirnya tujuan yang akan kita raih itu juga bisa terhambat. Dan jangan lupa kalian harus perhatikan kesehatan mental gitu ya, karena itu sangat penting sekali. Banyak orang memperhatikan kesehatan fisiknya dengan cara makan bergizi, kemudian olahraga teratur, tapi mereka lupa dengan kesehatan mentalnya yang mungkin kemudian sibuk dengan pekerjaannya sehingga membuat stres dan lain-lain. Maka dari itu kesehatan mental itu juga perlu kalian jaga dan perhatikan. Sesekali kita harus meluangkan waktu untuk meditasi ataupun muhasabah diri. Kita meditasi sendiri, muhasabah setiap malam gitu ya, mungkin di sepertiga malam. Nah, itu coba kita muhasabah, nanti akan membuat kita lebih fresh, lebih bersyukur, dan lebih bisa untuk memikirkan lebih dalam tentang apa yang akan kita raih. Bisa jadi potensi yang ada dalam diri kita juga bisa keluar saat kita muhasabah ataupun meditasi. Dan yang terakhir adalah kita harus selalu menjadi orang yang open mind. Selalu siapkan gelas kosong saat kita menuntut ilmu atau saat kita sedang mengikuti seminar ataupun kelas kayak gitu. Kita harus siapkan gelas kosong, karena kalau misalnya kita tidak open mind, tidak menyiapkan gelas kosong, otak kita akan tertutup. Siapapun yang menjelaskan, siapapun yang mengisi seminar gitu, itu kita tidak akan menerima karena kita sudah menjustifikasi bahwa diri kita sudah tahu, tidak perlu didengarkan. Pun dengan mungkin yang masih kuliah ataupun sekolah gitu ya, kalau misalnya guru ataupun dosen sedang mengulangi pelajaran tertentu dan kita tidak open mind, maka otak kita akan langsung merespon, itu udah pernah, jadi saya tidak perlu untuk mendengarkan kayak gitu. Padahal bisa jadi dengan mengulangi pelajaran itu ada sesuatu baru ataupun insight baru yang mungkin dulu lupa untuk disampaikan. Maka dari itu penting sekali kita harus open mind, siapkan gelas kosong setiap kita menimba ataupun menuntut ilmu. Itu akan membuat kita juga bisa lebih percaya diri dan potensi yang ada di dalam diri kita bisa keluar gitu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Tips bagaimana cara kita untuk menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Bagaimana biar mental block yang ada di dalam diri kita juga tidak mendominasi dalam diri dan bisa hilang gitu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.